Objek PPh yang pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Dividen dengan nama atau dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang 9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang 11, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tentu yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penjualan kembali aktiva. Premi asuransi. Yang 13, yang ke-14, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang 15, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-16, penghasilan dari usaha berbasis syariah. 17, imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ke-17, surplus Bank Indonesia. PPh yang bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi dan surat hutang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hasil undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan penyewaan tanah atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, bukan objek pajak. Yang pertama, yang poin A, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Poin B, harta imbahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan 1 derajat, badan keagamaan, badan pemerintah, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf B, poin B, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, penggantian atau imbal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan
asuransi beasiswa. Yang kelima, dividen atau bagian yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan yang ditahan. Bagi peserta terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberi dividen paling rendah 25% dari jumlah investitor. Yang keenam, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Penghasilan yang ketujuh, penghasilan yang ditanam oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud poin B dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kesembilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan menditra berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pasangan tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan sektor-sektor usaha yang diatur atau dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang ke-10, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang ke-11, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanam kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian atau pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut, dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-12, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib-wajib tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Biaya yang boleh dibebankan. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha meliputi biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, upah, gaji, honorer, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 2 PMK 03 2010. Biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud amortisasi. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, penelitian atau pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang 7, beasiswa dan magang dan pelatihan. Yang ke-8, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dengan ketentuannya yang diatur oleh peraturan pemerintah. Yang ke-11, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 poin A dan B. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang 10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau persekutuan komunitas yang modalnya tidak terbagi atas saham. Terima kasih.